Jadi jelas bahwa Gog and Magog ini merupakan kaum dari Bani Adam yang memang tidak jelas siapa itu orangnya. Dan dari cerita Zulkarnain di Al-Quran ini pun kita tahu bahwa Zulkarnain ini tinggal di dekat, bisa dibilang di dekat pegunungan tadi, pegunungan yang bisa dijangkau oleh dia, di mana dia membangun tembok untuk menghalangi Gog and Magog masuk ke dalam area tersebut. Zulkarnain sendiri itu bisa dibilang memiliki arti bukan nama dia, tapi merupakan sebuah julukan. Zulkarnain artinya the man with the two horn, ada yang bilang. Orang yang mempunyai dua tanduk. Dua tanduk ini entah dua tanduk sebagai helm atau dua tanduk sebagai kiasan. Nanti kita akan cocokin dengan sejarah gitu ya. Nah, tadi itu merupakan kisah Zulkarnain jika kita telisik dari Al-Quran. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Kita akan menceritakan dulu kisah Nabi Nuh. Karena begini, jika kita ingin mengetahui siapa Zulkarnain tersebut, kita harus kembali kepada awal zaman peradaban. Zaman peradaban manusia sebelum peradaban Mesopotamia. Zaman peradaban manusia di mana peradaban itu masih kosong, masih nol gitu loh. Belum ada civilization, orang masih sedikit. Yaitu kembali ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini merupakan nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi yang terbaik dari para nabi. Karena ujiannya sangat berat, dia merupakan nabi yang diuji dengan banjir besar dan dia menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia dan juga Allah. Di dalam cerita agama Abrahamik, Nabi Nuh ini merupakan orang yang mengawali peradaban karena peradaban sebelum dia semuanya hancur terkena banjir besar. Kalau dibilang banjir besar ini real apa enggak sih? Apa cuma dongeng-dongeng agama samawi doang gitu? Kalau dibilang dongeng juga sebenarnya kalau kita mau open minded gitu ya, hampir di semua kultur-kultur budaya apapun itu, maupun suku Aztec kayak suku apapun lah, Yunani atau apapun, semuanya punya semacam dongeng bahwa zaman dulunya pernah terjadi banjir besar. Kalau di Yunani kan kita tahu kan ada semacam dongeng Atlantis, itu kan juga banjir besar yang menghancurkan peradaban. Jadi hampir di semua peradaban kuno mereka punya cerita legend tentang banjir besar. Jadi kalau tanya ke gue percaya apa enggak tentang cerita Nabi Nuh, gue percaya. Karena hampir semua kebudayaan kuno menyebutkan ada legenda demikian. Jadi semuanya match gitu. Meskipun mereka nggak pernah ketemu, tapi mereka ceritanya match pas. Jadi saat Nabi Nuh menyelamatkan kaumnya dari banjir besar, dia terdamparlah di daerah Mesopotamia. Jadi bisa dibilang daerah Mesopotamia ini merupakan awal terciptanya peradaban setelah era banjir besar. Disitulah awal mula kembalinya tersebar peradaban-peradaban dunia. Jadi Nabi Nuh ini punya anak 3. Namanya ada Shem, ada Ham, ada Jafit. Ini merupakan 3 anak Nabi Nuh yang menjadi bapak seluruh bangsa-bangsa yang ada sekarang. Shem ini merupakan bapak dari bangsa Semitik, bangsa Arab, bangsa Yahudi. Ini Semitik. Itu kenapa kalau kita nyebut orang Yahudi, mereka itu orang Semitik karena dia merupakan son of Shem. Kemudian juga ada Ham. Ham ini merupakan bapaknya bangsa-bangsa Afrika. Jadi kalau kita nyebut bangsa Afrika, mereka itu bangsa